ఒక అంగుళం దూరంలో ఉంది. నాకు మాత్రమే కాదు, రిస్క్లో ఉన్నాయి. నందా గడిచిన టైం కూడా అయిపోతుంది. ఆటలని చావు తెలివితేటలు అంటారు. మీరు కాల్ చేస్తే మీకు ఎప్పుడు నిజం తెలియకుండా చచ్చిపోతారు. చంపింది వాడు కొడుకు నందా సార్. ఆ ప్రేమే సార్ సొంత తండ్రిని చంపుకునేలా చేసింది. Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah bagi sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat semua dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Goli Rowdy. Film ini bercerita tentang keluarga yang konyol memiliki rencana untuk menculik mafia kejam dan meminta bantuan preman yang berhati baik. Mereka berhasil mendapatkan uang mafia tersebut, namun mereka harus terlibat pada pembunuhan mafia tersebut padahal belum tentu mereka adalah pelakunya. Seperti apa kisah selengkapnya? Saksikan alurnya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita selengkapnya. 12 tahun lalu, di Manta Mahal, Desa Vizak, Mesala Simbacalan adalah seorang ayah dari Apana Mesala yang tewas dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang kepercayaannya. Semenjak kematian Apana Mesala, Bayagari Naidu semakin semena-mena dan ingin menguasai Desa Vizak. Anak Apana Mesala yang bernama Vasu tidak diizinkan kakeknya untuk sekolah lebih tinggi, namun ia dididik sebagai preman bersama pamannya. Vasu melatih tubuhnya agar menjadi kuat dan bisa memenuhi keinginan kakek dan pamannya untuk menghancurkan Bairagi Naidu. 12 tahun kemudian, kekuasaan dan kekejaman Bairagi Naidu semakin menjadi-jadi. Ia mengambil paksa tanah milik penduduk desa. Kelompok kakek Vasu mencoba membunuh Bairagi yang menumpangi sebuah taksi hendak pulang ke kediamannya. Namun mereka gagal karena Bairagi adalah orang yang sangat kuat dan juga kejam. Ia mampu membunuh mereka semua dengan mudah, bahkan membuat kematian kelompok kakek Vasu sangat menyeramkan. Vasu dibawa David ke sebuah klub malam. Ia kemudian tertarik dengan seorang gadis pengunjung klub malam itu yang juga ternyata adalah teman sekantor David. Vasu merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama hingga ia meminta David mencari tahu tempat tinggal gadis tersebut yang diketahui bernama Papagalu Satya. Suatu sore David meminta Vasu menemuinya yang sedang bersama Satya. Setelah mereka bertemu, Satya menceritakan masalahnya yang selalu diganggu oleh preman-preman yang mengatakan cinta kepadanya. Satya mengaku preman tersebut bernama Penabuji. Vasu teringat Penabuji merupakan penjahat kejam juga. Ia dan kelompoknya bisa membunuh dengan kejam semua mangsanya. Mereka selalu menggunakan senjata berupa pena untuk menghabisi mangsa-mangsanya. Vasu mulai menyusun rencana untuk menyerang Penabuji. Ia menggunakan David sebagai umpan untuk membuat Penabuji keluar dari markasnya. Satya yang mau melihat Vasu memberi pelajaran kepada Pena sengaja datang menemui Vasu dan juga David. Penabuji keluar bersama David. Tanpa takut, Satya terus memaki-maki Penabuji. Karena kesal, Penabuji langsung menyerang Vasu hingga Satya terdiam. Vasu diserang berkali-kali oleh Penabuji hingga ia terjatuh. Penabuji langsung mengganggu Satya. Melihat hal itu, Vasu menyerang Penabuji yang telah memanggil anak buahnya. Vasu dengan cepat membereskan anak buah Penabuji dan meninggalkan Penabuji yang mau menyerangnya dengan senjatanya sebuah pena. Namun dengan cepat Vasu menghindar dan menusukkan pena tersebut ke tubuh Penabuji hingga tewas. Sejak kejadian itu, Vasu mulai ditakuti oleh penjahat di daerah itu. Sahitya menolak pernyataan cinta Vasu. Ia mengatakan tidak akan mungkin bersama dengan preman seperti Vasu sambil melempar uang sebagai bayaran Vasu menolong Satya dari Penabuji. Venkatrao, ayah dari Satya yang mencoba menemui Bairagi karena tanah yang mau ia jual pada orang lain untuk biaya kuliah adiknya Satya diambil alih secara ilegal oleh Bairagi.
Tuan Venkatrau meminta baik-baik haknya, namun Bairagi malah memukul kepalanya hingga berdarah. Dan anak laki-lakinya yang bernama Nanda ikut memukuli dan menginjak-injak Venkatrau sambil memberi uang sebanyak Rp50.000 sebagai pembayaran tanah. Venkatrau pulang dengan luka di tubuhnya. Satya yang mengobati luka di jari tangan ayahnya marah karena ayahnya sebagai seorang polisi tidak bisa menghadapi seorang Bairagi. Karena di dalam pikiran Venkatrau keselamatan keluarganya adalah hal yang utama. Karena Bairagi Naidu adalah teror di kota itu. Jika mereka melawannya, maka akan berakibat fatal bagi keluarganya. Vasu yang terus berusaha meyakinkan Satya tentang cintanya tetap saja mendapatkan penolakan. Bahkan Satya tidak memedulikan Vasu sama sekali. Setelah kejadian pemukulan ayahnya, Satya beserta keluarganya datang ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang yang mereka alami dengan Bairagi. Setelah membuat laporan tersebut, sore harinya anak buah Nanda datang ke rumah Satya. Sampai di rumah Satya, Nanda menampar nenek Satya dan juga melempar Satya. Tak lama kemudian, Venkatrau keluar dan ditarik oleh Nanda bertemu dengan ayahnya di kantor urusan tanah untuk mencabut laporannya dan menyatakan tanah tersebut telah dijual ke Bairagi serta dipaksa meminta maaf kepada Bairagi. Seperti tidak ada harga dirinya sebagai polisi, ia diperlakukan seperti itu oleh Bairagi. Venkatrau terus saja melamun dan menangis karena tidak bisa membiayai anak laki-lakinya untuk kuliah di Amerika. Padahal Venkatrau berharap uang dari hasil penjualan tanah miliknya. Satya mempunyai ide gila untuk menculik Bairagi untuk mendapat uang tebusan senilai dengan harga tanah milik ayahnya. Keluarganya sangat mendukung kecuali ayahnya yang takut karena risikonya terlalu berbahaya. Namun karena keluarganya memaksa, maka ia mencoba mengikuti permainannya saja. Satya berniat meminta bantuan kepada Vasu karena ia yakin Vasu bisa menolongnya. Satya membawa Vasu ke rumahnya untuk membicarakan hal tersebut. Vasu dan juga David sangat terkejut mendengar rencana gila Satya. Mereka tidak habis pikir mendengar gambaran sederhana yang dilakukan oleh nenek Satya tanpa mengetahui kekuatan dan kekejaman Bairagi. Vasu menolak ide keluarga Satya. Namun Satya membujuknya akan menerima cinta Vasu bila membantunya. Vasu akhirnya tidak bisa menolak dan mau membantu keluarga Satya. Vasu mulai menyusun rencana penculikan Bairagi Naidu. Semua anggota keluarga Satya ikut dalam aksi penculikan Bairagi. Vasu membagi masing-masing tugas pada mereka. Nenek Satya berpura-pura menjadi penjual bawang di dekat rumah Bairagi sambil mengawasi kegiatan Bairagi. Ibu Satya menyamar menjadi karyawan di pabrik Bairagi dan menyelidiki seluk-beluk pabrik hingga jadwal kunjungan Bairagi. Sedang Venkatrau bertugas melatih kemampuan menembaknya lagi. Pada hari kelima, mereka merencanakan penculikan Bairagi esok hari. Mereka telah memantau semua aktivitas Bairagi. Vasu menyusun rencana untuk menculik Bairagi saat berada di pabrik jam 2, di mana semua karyawan pabrik istirahat dan meninggalkan pabrik. Saat jam istirahat, Nyonya Lata membukakan pintu samping pabrik hingga mereka semua bisa masuk ke dalam pabrik. Setelah berkumpul, mereka memakai headset Bluetooth hingga memudahkan berkomunikasi. Namun, tiba-tiba David memberi kabar bahwa Nanda bersama anak buahnya datang ke pabrik. Setelah menemui ayahnya dan memberikan uang sebanyak 2 tas besar, Nanda kembali meninggalkan ayahnya. Namun firasat buruk Nanda membawanya kembali ke pabrik. Karena sebelumnya, ia melihat Ibu Satya mengepel sambil berbicara melalui sambungan Bluetooth dari telinganya. Venkatrau yang gagal menembakkan obat bius ke tubuh Bairagi merasa panik, apalagi saat Bairagi telah mengetahui tempat persembunyian Venkatrau. Bairagi langsung menarik Venkatrau dan menampar ibu serta nenek Satya. Hingga Venkatrau berhasil ditarik oleh Bairagi dan menodongkan pisau ke arahnya. Semua keluarga Satya menyerang Bairagi dan namun di saat bersamaan seseorang menembak Bairagi hingga jatuh tersungkur dan meninggalkan darah di bagian kepalanya. Vasu berlari mendekati tubuh Bairagi. Pelaku penembakan berlari dan masuk ke mobilnya. Keluarga Satya bingung apalagi saat David mengatakan Nanda kembali. Semua keluarga Satya berlari dengan membawa 2 tas yang berisi uang tersebut. Nanda berlari dan melihat ayahnya terkapar berlumuran darah. Namun Nanda berhasil melihat keluarga Satya yang menjerit memanggil anak buahnya yang tidak melihat keluarga Satya kabur. David dengan cepat menyetir mobil dan membawa keluarga Satya melarikan diri dari pabrik tersebut. Vasu mengalihkan perhatian anak buah Nanda berlari berlawanan arah dengan mobil. Vasu membawa mereka berlari di ganggang sempit hingga menyulitkan kelompok Nanda menangkapnya. Nanda hampir menangkap Vasu, namun Vasu melempari Nanda dengan botol beling hingga ia dapat melarikan diri, dan Nanda menjerit kesal karena gagal menangkap Vasu. Keluarga Satya berkumpul sangat senang melihat uang begitu banyak di hadapan mereka. Namun kemudian mereka menyadari telah meninggalkan banyak barang bukti yang bisa mengidentifikasikan jati diri mereka. కంగారులో గ్లోవ్స్ వేసుకోలే బాబు
Venkataraw merasa khawatir bila kelompok Nanda menemukan mereka karena kematian Bairagi Naidu. Kematian Bairagi Naidu menjadi topik utama di semua pemberitaan. Raffi Nayak, seorang kepala polisi, ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian Bairagi Naidu mulai mendatangi pabrik tempat kejadian. Ia menemukan barang bukti berupa kacamata milik nenek Satya, rambut Venkataraw, sepatu milik Satya, dan sarung tangan milik ibu Satya. Vasu yang menyamar menjadi karyawan pabrik juga bisa leluasa melihat penyelidikan pabrik oleh Raffi Nayak. Namun Nanda mengusir Raffi Nayak karena ia mau menyelidiki sendiri kematian ayahnya. Raffi Nayak tidak terima lalu langsung menghajar semua anak buah Nanda dan memberi pengertian tentang tugasnya pada Nanda. Vasu melaporkan pengamatannya di pabrik kepada keluarga Satya. Tapi ia merasa kecewa mendengar pembicaraan Satya yang mengatakan ia memanfaatkan Vasu yang mencintainya untuk membantu mereka dalam penculikan Bairagi. Dengan langkah kecewa, Vasu meninggalkan rumah Satya. Kakek Vasu merasa senang mendengar kematian Bairagi dan mengira Vasu pelaku pembunuhan tersebut. Vasu membiarkan kesenangan kakeknya tanpa mau menjelaskan apapun pada sang kakek. Hingga mereka merayakan hal ini bersama-sama dengan menari dan menyanyi. Hingga Vasu mengikuti pesta tersebut untuk menghilangkan rasa kecewanya terhadap Satya. Barang bukti telah dibawa ke laboratorium forensik untuk mendapatkan DNA pelaku dan itu membutuhkan waktu selama 3-4 hari untuk memastikan bahwa dugaan Raffi Nayak bahwa pembunuhnya masih amatir adalah benar. Kepala karyawan perempuan pabrik Bairagi melaporkan kepada Nanda ia mencurigai karyawan baru yang baru 5 hari bekerja di pabrik. Nanda memanggil Nemali Babu untuk bisa membuat sketsa wajah karyawan tersebut. Setelah berhasil menggambarkannya, Nemali Babu malah merobek kertas sketsanya sebelum Babu melihat. Ia mengatakan besok ia akan kembali lagi karena hari ini suasana hatinya kacau hingga hasil lukisan tersebut jelek. Nemali Babu malah mengunjungi rumah Satya dan mengatakan pada mereka bahwa ia mengetahui aksi keluarga Satya menghabisi Bairagi. Ia meminta Satya bisa menikahinya dan ia akan menutup mulutnya kepada Nanda. Venkataraw merasa bingung dengan permintaan Nemali Babu. Karena ketakutan, Venkataraw ingin mengganti barang bukti rambut yang berada di ruang forensik. Namun aksinya gagal karena diketahui oleh keluarga Vasu. Raffi Nayak yang menyelidiki kematian Bairagi selalu mendapatkan jalan buntu dan merasa kesal. Hingga tiba-tiba penjual bawang Uma yang sama-sama berdagang dengan nenek Satya menelpon Venkataraw dan mengatakan ia tahu bahwa nenek tersebut adalah salah satu pelaku pembunuh Bairagi. Karena ketakutan, Venkataraw mengatakan pada Uma telepon salah sambung hingga 2 kali. Raffi Nayak yang merasa curiga kemudian mengangkat telepon Uma yang ketiga kali. Uma mengatakan untuk bisa menemuinya di sebuah halte bis Bemili. Venkataraw menelpon Vasu dan meminta bantuannya namun Vasu tidak memedulikannya. Akhirnya Venkataraw menelpon Satya menceritakan tentang penjual bawang tersebut. Satya dan neneknya menyamar menjadi pembeli bawang menemui Uma. Setelah Uma tidak memperhatikan mereka, Satya mencoba mengambil HP Uma. Tapi aksi mereka gagal karena Uma melihatnya dan langsung mengambil kembali HP-nya. Uma langsung berlari menemui Raffi Nayak. Namun di saat yang tepat, Vasu datang menarik Uma masuk ke mobilnya dan menyekapnya. Melihat itu, dengan cepat Raffi Nayak mengejar mobil Vasu. Namun Raffi Nayak gagal hingga ia terbentur tiang listrik. Vasu membawa Uma Bawang ke rumah Satya dan mengurungnya di gudang rumah Satya. Dan sekali lagi Vasu tetap berusaha meyakinkan cintanya kepada Satya. Adik laki-laki Satya membuat alat penyadap yang akan diletakkan di sepatu Raffi Nayak hingga mereka bisa mencuri dengar rencana Raffi Nayak. Hingga Venkataraw akhirnya berhasil memasangkan alat tersebut di sepatu Raffi Nayak tanpa diketahui oleh Raffi Nayak. Vasu dan keluarga Satya mengikuti Raffi Nayak pergi ke sebuah rumah yang diketahui adalah rumah ibunya. Mereka terkejut ketika mendengar pernyataan dari ibu Raffi Nayak yang mengatakan Raffi Nayak harus menemukan pembunuh ayahnya. Walaupun Bairagi seorang mafia, ia tidak pernah lupa kewajibannya sebagai seorang ayah dan juga suami. Kakek Vasu akhirnya mengetahui kebohongan Vasu tentang pembunuh Bairagi. Ia merasa kecewa dan meninggalkan Vasu begitu saja. Sementara Nanda menemui teman ayahnya untuk meminta saran memecahkan kasus kematian ayahnya. Ia mengatakan untuk membawa saksi mata berkeliling memeriksa semua penduduk yang bermasalah dengan Bairagi semasa hidupnya untuk mencari ibu Satya. Bawang Uma yang mencoba melarikan diri malah ditangkap kembali oleh Satya dan disiksa keluarga Satya. Tiba-tiba Nemali Babu datang menagih janji tentang pernikahan Satya dengannya. Namun Satya menolak karena kini ia telah mencintai Vasu dan mencoba meyakini Vasu.
Karena menurut keluarga Satya, Nemali Babu berbahaya, maka mereka memutuskan mengurung Nemali Babu beserta ayahnya di satu tempat dengan Bawang Uma. Raffi Nayak memeriksa surat tanah yang bersengketa dengan Bairagi. Ia menemukan file Venkatrau dan mulai mencurigainya. Raffi Nayak pura-pura mengunjungi rumah Venkatrau berkenalan dengan keluarganya. Raffi Nayak menemukan banyak keanehan saat mengunjungi keluarga Satya. Ia melihat tangan Satya yang bergetar hebat dan kebohongan yang diciptakan nenek Satya. Melihat gelagat yang mencurigakan, Raffi Nayak langsung meminta sidik jari mereka di sebuah kertas dan beberapa helai rambut Venkatrau untuk diselidiki di bagian forensik. Raffi Nayak yang ditemani Venkatrau ke bagian forensik untuk mengetahui kecocokan antara sidik jari keluarga Venkatrau dengan pelaku pembunuhan Bairagi. Namun dokter forensik berbohong dan mengatakan DNA mereka berbeda karena Vasu sudah terlebih dahulu menyandera ayah sang dokter hingga ia mau diajak bekerja sama. Dokter forensik tersebut mengatakan membutuhkan rambut baru sebagai laporan bukti DNA siapa. Maka Vasu menggunting sedikit rambut Nemali Babu untuk dijadikan umpan pada Raffi Nayak. Ia pun melepaskan Nemali Babu dan ayahnya mengembalikan mereka ke rumah. Dokter forensik tersebut memberi laporan palsu kepada Raffi Nayak. Ia mengatakan pembunuh Bairagi adalah Nemali Babu. Maka ia meminta Raghav untuk menjemput Nemali Babu untuk dipenjara. Saat keluarga Satya merasa senang Nemali Babu berhasil menjadi pelaku palsu, tiba-tiba Nanda muncul membawa saksi mata yang mengenali Ibu Satya. Nanda memeriksa satu persatu anggota keluarga Satya hingga ia menemukan Ibu Satya dan saksi mata tersebut mengatakan kebenaran Ibu Satya terlibat dalam aksi pembunuhan Bairagi. Dengan marah, Nanda membawa semua anggota keluarga Venkatrau setelah mengetahui Vasu juga terlibat dalam aksi tersebut. Di tengah kerusuhan yang terjadi di keluarga Satya, Bawang Uma menjerit-jerit untuk bisa dilepaskan. Seorang tetangga Satya yang selalu mengetahui kegiatan keluarga Satya membantu Uma untuk lepas. Setelah berhasil kabur dari rumah Satya, Bawang Uma langsung menelpon Raffi Nayak dan menceritakan semuanya. Mendengar itu semua, Raffi Nayak memimpin sendiri pasukan polisinya untuk menangkap Vasu. Di saat Nanda menelpon Vasu mengatakan keluarga Satya ada bersamanya, polisi datang menjemput Vasu. Vasu dan Venkatrau dibawa ke tepi jurang dan siap ditembak oleh Raffi Nayak. Vasu yang memikirkan keadaan Satya akhirnya mengatakan kebohongan di saat terakhir. Vasu memberanikan diri mengatakan pada Raffi Nayak bahwa yang membunuh Bairagi adalah Nanda sendiri. Vasu dan keluarga Satya memang mau melakukan penculikan Bairagi untuk mendapatkan uang seharga tanah yang telah dicuri oleh Bairagi. Namun Raffi Nayak tidak mempercayainya. Vasu berusaha meyakinkan Raffi Nayak dengan mengatakan Nanda tidak ingin Raffi Nayak mendapat pengakuan kalau ia adalah anak Bairagi juga. Setelah mengatakan hal tersebut, Vasu pura-pura pasrah bila Raffi Nayak menembaknya. Mendengar cerita Vasu, Raffi Nayak menembakkan beberapa peluru ke tepi jurang melampiaskan kekesalannya. Vasu mengajak Raffi Nayak untuk menyelamatkan Satya yang berada di terminal kontainer. Keluarga Satya dimasukkan ke salah satu kontainer dan digantungkan siap untuk ditenggelamkan ke laut. Vasu dengan cepat berlari menghajar semua anak buah Nanda yang berjaga dan berhasil menyelamatkan keluarga Satya keluar dari kontainer. Vasu kini berhadapan dengan Nanda seorang diri. Melihat Vasu terdesak, Raffi Nayak langsung membantunya. Namun Nanda terkejut mendengar pernyataan bahwa Raffi Nayak adalah anak ayahnya dari perempuan lain, bahkan Nanda menghina ibu Raffi Nayak. Mendengar ibunya dihina tanpa membuang waktu, ia langsung menembaki tubuh Nanda hingga tewas bermandikan darah. Akhirnya keluarga Satya bisa menggunakan uang tersebut sebagai biaya kuliah anak laki-lakinya ke Amerika. Sementara Vasu dan Satya akhirnya berencana menikah. Tiba-tiba datang pengendara mobil AP31AL8009 ke rumah Vasu dan memperkenalkan diri sebagai Adi, anak dari kekejaman Bairagi semasa ia hidup. Adi menceritakan bahwa ayah Vasu tewas bukan karena kecelakaan tapi dibunuh oleh Bairagi. Adi juga mengatakan ia berencana menembak Bairagi di saat keluarga Satya mencoba menculik Bairagi, namun saat Adi mau menarik pelatuk senjatanya, ia melihat peluru Vasu terlebih dahulu yang menembus kepala Bairagi. Mendengar hal itu, kakek Vasu merasa sangat senang akhirnya cucunya bisa membunuh Bairagi. Mereka sepakat menutup rapat rahasia tersebut, hingga kakek Vasu meminta maaf kepada Vasu yang telah mendidiknya menjadi preman. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita Goli Rowdy. Semoga sahabat semua terhibur setelah melihat film ini ya. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT TV. Terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe.
Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih ya sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.